Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Nama saya Fajar, mahasiswa tingkat akhir jurusan kedokteran di salah satu universitas negeri di Bandung. Menyelesaikan skripsi adalah tantangan terakhir saya sebelum resmi menyandang gelar dokter. Tapi berbeda dengan teman-teman yang memilih tema yang aman seperti studi epidemiologi atau efektivitas terapi kanker, saya mengajukan judul yang jauh dari kebiasaan, psikologi trauma dan isolasi pasien terminal di fasilitas perawatan berhantu. Saat saya pertama kali menyampaikan ide ini kepada dosen pembimbing saya, beliau hanya tertawa kecil. "Apa kamu serius, Fajar? Skripsi ini untuk lulus, bukan untuk membuat cerita horor," katanya sambil menggelengkan kepala. Tapi saya bersikeras. Saya menjelaskan bahwa tema ini bukan semata-mata mengejar sensasi, melainkan eksplorasi bagaimana trauma psikologis pasien terminal bisa diperburuk oleh isolasi, khususnya di fasilitas yang memiliki riwayat kelam. Saya menawarkan pendekatan etnografi, kombinasi riset lapangan dengan wawancara saksi mata yang pernah bekerja atau berhubungan dengan fasilitas yang saya pilih, yaitu Rumah Sakit X. Awalnya dosen saya tetap menolak, tapi setelah saya memaparkan rancangan penelitian dengan serius dan menunjukkan berbagai referensi yang relevan, akhirnya beliau menyerah. "Baiklah, kalau kamu yakin, tapi kalau terjadi apa-apa, jangan salahkan saya," katanya sambil menandatangani persetujuan skripsi saya. Dengan semangat yang membara, saya mulai menggali informasi tentang Rumah Sakit X. Tempat ini sudah lama menjadi perbincangan di Bandung, khususnya di kalangan para mahasiswa kedokteran. Rumah sakit ini ditutup sejak tahun 1998 setelah wabah misterius menyerang pasien dan stafnya. Ada cerita yang beredar tentang ruang isolasi bernomor 207 yang katanya menjadi pusat semua kejadian aneh. Saya mulai dengan membaca arsip lama dari surat kabar dan jurnal medis. Wabah misterius itu menyebabkan puluhan pasien meninggal secara mendadak tanpa gejala yang jelas. Banyak orang percaya bahwa wabah tersebut adalah penyakit menular yang belum teridentifikasi. Namun, ada juga desas-desus bahwa wabah itu disebabkan oleh kutukan seorang pasien yang meninggal di ruang isolasi 207. Cerita itu terdengar seperti mitos, tapi ada beberapa kesamaan dalam laporan saksi mata yang membuat saya semakin tertarik. Para mantan perawat melaporkan bahwa sebelum wabah, bel pasien di kamar 207 sering berbunyi sendiri di malam hari, padahal tidak ada pasien di sana. Beberapa perawat bahkan mengaku melihat bayangan seorang wanita dengan rambut panjang menutupi wajahnya di ujung lorong lantai 2, tempat kamar 207 berada. Saya juga menemukan catatan tentang pasien bernama Lestari, seorang wanita penderita kanker stadium akhir. Menurut laporan, Lestari meninggal dalam kesepian dan penderitaan setelah diabaikan oleh staf rumah sakit yang sibuk dengan wabah yang mulai menyebar. Sejak kematian Lestari, berbagai kejadian aneh mulai terjadi. Semakin banyak informasi yang saya kumpulkan, semakin saya merasa terdorong untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di Rumah Sakit X. Akhirnya, pada suatu malam yang sunyi, saya memutuskan untuk menyelinap masuk ke Rumah Sakit X. Lokasinya cukup terpencil, jauh dari keramaian kota. Bangunan itu tampak tua dan terlantar, dengan jendela-jendela yang pecah dan dinding-dinding yang ditumbuhi lumut. Saya membawa kamera handycam, voice recorder, dan senter kepala. Saya memasuki area rumah sakit melalui pagar belakang yang sudah berkarat. Angin malam dingin menusuk kulit, sementara suara jangkrik menjadi satu-satunya peneman perjalanan saya. Saya masuk melalui pintu darurat yang sudah rusak dan langsung menuju lantai 2, tempat ruang isolasi 207 berada. Bangsal-bangsal kosong menyambut saya dengan suasana yang mencekam. Bau lembab bercampur dengan sisa-sisa aroma obat yang memudar memenuhi udara. Ket tembok yang mengelupas membentuk pola-pola aneh. Beberapa di antaranya menyerupai wajah manusia yang sedang menjerit. Saya mulai merekam dengan voice recorder sambil berjalan perlahan. Hari pertama di Rumah Sakit X. Tidak ada tanda-tanda aktivitas aneh sejauh ini. Saya berbicara dengan suara rendah, mencoba mendokumentasikan pengalaman saya. Namun, ketika saya memutar ulang rekaman untuk memeriksa hasilnya, suara saya terdengar ganda.
Seolah ada seseorang yang menirukan kata-kata saya dengan nada yang sedikit lebih rendah. Saya berhenti sejenak. Jantung saya berdetak lebih cepat. Kemudian, senter kepala saya mulai berkedip, dan tiba-tiba saya mendengar suara berderak pelan. Saya menoleh ke belakang, dan di ujung ruangan, sebuah tempat tidur pasien perlahan bergerak sendiri, mengeluarkan suara roda yang berdecit. Saya membeku di tempat. Tempat tidur itu terus bergerak hingga berhenti di bawah jendela besar yang pecah. Saya mencoba meyakinkan diri bahwa itu mungkin hanya angin, meskipun jendela itu tertutup rapat. Dengan langkah gemetar, saya melanjutkan perjalanan ke ruang isolasi 207. Ruangan itu lebih kecil dari yang saya bayangkan, dengan ranjang berkarat dan selimut yang lusuh. Di dinding, ada bekas noda merah yang menyerupai bekas tangan berdarah. Saya duduk di tepi ranjang dan menyalakan voice recorder lagi. Apakah ada yang masih tinggal di sini? Saya bertanya dengan suara pelan. Tidak ada jawaban. Saya menunggu beberapa saat, kemudian berdiri untuk mematikan recorder. Tapi saat saya melangkah ke pintu, terdengar bunyi ting yang nyaring. Saya menoleh ke belakang dan melihat bel pasien di samping ranjang menyala merah. Bel itu berbunyi lagi. Ting, ting, ting. Saya panik. Saya mencoba membuka pintu untuk keluar, tapi pintunya tidak bergerak. Rasanya seperti terkunci dari luar. Setelah beberapa saat, bel berhenti berbunyi, dan pintu tiba-tiba terbuka sendiri. Saya berlari keluar dari ruangan itu dengan napas tersengal-sengal. Saat saya mencapai tangga darurat, saya merasa seperti sedang diawasi. Ketika saya melihat ke ujung lorong, di sana berdiri bayangan seorang perempuan berseragam putih dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Ia tidak bergerak, hanya berdiri diam seperti sedang memperhatikan saya. Saya mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya bayangan atau sugesti, tapi ketika saya mengangkat kamera untuk merekam dan memperbesar, perempuan itu masih ada di sana. Tanpa membuang waktu, saya memutuskan untuk tidak melewati lorong itu. Saya mencari jalan lain untuk turun ke lantai 1 dan meninggalkan rumah sakit dengan seluruh tubuh gemetar. Namun, perasaan bahwa saya tidak sendiri di sana terus membayangi saya. Apa yang baru saja saya alami? Dan apakah saya baru saja melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat? Malam itu, saya tiba kembali di kos dengan tubuh yang masih gemetar. Keringat dingin bercucuran, tetapi kepala saya dipenuhi adrenalin. Kamera handycam, voice recorder, dan tas saya letakkan begitu saja di atas meja. Pikiranku tidak bisa berhenti memutar ulang kejadian di rumah sakit tadi. Suara bel pasien, tempat tidur yang bergerak sendiri, dan perempuan berseragam putih di ujung lorong. Setelah mengatur napas, saya memberanikan diri untuk memutar rekaman suara yang saya buat di ruang isolasi 207. Saya memasang earphone dan menekan tombol play. Pada awalnya, rekaman terdengar normal. Suara saya terdengar jelas saat saya berbicara di ruangan itu. Hari pertama di rumah sakit X. Tidak ada tanda-tanda aktivitas aneh sejauh ini. Namun, setelah beberapa detik, muncul gangguan aneh. Suara saya seperti tumpang tindih dengan suara lain, lebih rendah dan serak. Saya memutar ulang untuk memastikan, dan jelas sekali ada suara tambahan yang berkata dengan pelan, "Jangan hidupkan kembali yang sudah tenang." Saya langsung menghentikan rekaman. Tengkuk saya meremang, dan jantung saya berdegup kencang. Itu bukan suara saya, dan tidak ada orang lain di ruangan itu saat saya merekam. Tetapi suaranya terdengar nyata, seolah seseorang berdiri tepat di belakang saya. Rasa takut mulai menjalari tubuh saya, tetapi di sisi lain, rasa penasaran semakin besar. Saya beralih ke rekaman video di handycam. Video itu menunjukkan perjalanan saya di lorong menuju ruang 207. Awalnya semuanya tampak normal, hingga di bagian terakhir. Di ujung lorong, kamera saya menangkap bayangan perempuan berseragam putih dengan rambut panjang. Ia berdiri diam, tidak bergerak sedikit pun. Ketika saya memperbesar gambarnya, saya menyadari sesuatu yang aneh. Wajah perempuan itu tidak terlihat jelas. Bayangan itu seperti kabur, seperti bukan manusia biasa. Saya langsung mematikan kamera dan menutup laptop. Malam itu, saya merasa ada sesuatu yang salah. Keesokan harinya,
Saya bangun dengan tubuh lemas dan kepala yang terasa berat. Demam menyerang saya tanpa sebab yang jelas. Tubuh saya terasa panas, tetapi tangan dan kaki dingin. Saya mencoba mengabaikannya, berpikir bahwa mungkin saya hanya kelelahan setelah malam sebelumnya. Namun, malam itu, mimpi buruk menghantui saya. Saya berada di dalam ruang isolasi 207. Ranjang pasien tampak kosong, tetapi saya merasa diawasi. Dari sudut ruangan, muncul seorang perempuan dengan wajah pucat dan mata kosong. Dia duduk di kursi, memandang saya tanpa berkata apa-apa. Saya mengenalinya sebagai Lestari, pasien yang kisahnya saya baca dalam arsip lama. Lalu, dari arah pintu, muncul sosok lain, Suster Wulan, yang wajahnya tampak hancur seperti melepuh. Ia berjalan mendekati saya sambil berbisik, "Kamu tidak seharusnya di sini. Pergilah sebelum terlambat." Saya terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Malam itu saya tidak bisa tidur lagi. Setiap kali saya memejamkan mata, wajah Lestari dan Wulan terus muncul, memanggil-manggil saya dari dalam ruang isolasi 207. Keesokan harinya, meski tubuh saya masih lemas, saya memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut. Saya yakin bahwa ada orang-orang yang mengetahui lebih banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi di rumah sakit X. Setelah beberapa pencarian, saya menemukan nama seorang mantan suster yang pernah bekerja di sana. Namanya Suster Murni. Saya mendapatkan kontaknya dari salah satu artikel lama di internet yang menyebutkan bahwa dia adalah salah satu staf terakhir yang meninggalkan rumah sakit sebelum ditutup pada tahun 1998. Saya menghubungi Suster Murni melalui telepon. Suaranya terdengar tegas, tetapi ada nada keraguan saat saya menyebutkan rumah sakit X. Ketika saya menjelaskan maksud saya untuk wawancara, dia langsung menolak. "Maaf, saya tidak bisa membantu Anda. Rumah sakit itu sudah bagian dari masa lalu, dan sebaiknya Anda juga melupakannya," katanya. Namun, saya tidak menyerah. Saya menjelaskan bahwa penelitian saya penting dan bahwa saya ingin memahami apa yang sebenarnya terjadi di sana. Setelah beberapa kali membujuk, akhirnya dia setuju untuk bertemu, tetapi dengan syarat saya tidak merekam percakapan kami. "Kita bertemu di tempat umum. Jangan datang ke rumah saya," katanya sebelum menutup telepon. Kami bertemu di sebuah kafe kecil di pinggiran kota. Suster Murni adalah seorang wanita paruh baya dengan rambut pendek yang sudah beruban. Wajahnya terlihat letih, seolah membawa beban berat yang telah ia pikul selama bertahun-tahun. "Apa yang ingin Anda ketahui?" tanyanya dengan nada hati-hati. Saya menjelaskan bahwa saya ingin mendengar pengalaman pribadinya selama bekerja di rumah sakit X, khususnya pada tahun-tahun terakhir sebelum rumah sakit itu ditutup. Awalnya, Murni terlihat enggan berbicara, tetapi setelah beberapa saat, ia mulai membuka diri. Ia menceritakan 3 malam terakhirnya di rumah sakit itu, pengalaman yang masih membekas dalam ingatannya hingga hari ini. Malam pertama, seorang pasien perempuan tua tanpa identitas dibawa masuk ke ruang IGD. Anehnya, dia tidak terlihat sakit, tetapi dokter jaga memutuskan untuk memindahkannya ke ruang isolasi 207. Begitu kami sampai di sana, kamar itu sudah seperti siap pakai, padahal tidak ada yang pernah membersihkan ruang itu sebelumnya. Malam kedua, Suster Wulan, rekan kerja saya, mulai bertingkah aneh. Ia sering mengigau dalam tidurnya, mengatakan bahwa pasien di ruang 207 selalu mengawasinya. Ia bilang, mata pasien itu sangat hitam, seperti tidak memiliki bola mata. Malam itu juga, Wulan menghilang. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Tapi setiap malam, bel pasien di ruang 207 berbunyi tepat pukul 27, waktu terakhir Wulan mengisi absen. Malam ketiga, saya mendengar suara tangisan bayi dari ruang bersalin yang sudah kosong berbulan-bulan. Ketika saya masuk ke sana, saya melihat sebuah inkubator menyala sendiri. Tapi yang ada di dalamnya bukan bayi, melainkan segumpal daging merah yang bergerak-gerak. Wajah Suster Murni berubah pucat saat ia mengakhiri ceritanya. Malam itu juga, saya mengundurkan diri. Saya tidak bisa tinggal di tempat itu lebih lama lagi. Dan seminggu kemudian, rumah sakit itu resmi ditutup. Setelah selesai bercerita,
Suster Murni memandang saya dengan serius. "Fajar, saya tahu kamu ingin mencari kebenaran. Tapi ada hal-hal yang lebih baik dibiarkan tidak tersentuh. Rumah sakit X adalah salah satunya. Saya sudah melihat apa yang terjadi pada orang-orang yang mencoba menggali terlalu dalam. Mereka tidak pernah kembali dengan selamat." Ia melanjutkan, "Saya tidak tahu apa yang sebenarnya ada di ruang 207. Tapi satu hal yang saya tahu, apapun yang ada di sana, ia tidak ingin diganggu. Jadi jika kamu bijak, berhentilah sebelum terlambat." Saya mengangguk, tetapi dalam hati saya tahu bahwa saya tidak bisa berhenti sekarang. Apa yang telah saya dengar dari Suster Murni hanya membuat saya semakin yakin bahwa ada sesuatu yang luar biasa di rumah sakit X. Sesuatu yang harus saya ungkapkan. Peringatan Suster Murni terus terngiang di kepala saya selama beberapa hari. Kata-katanya tentang hal-hal yang tidak ingin diganggu, menggantung seperti bayangan yang tak mau hilang. Tetapi, entah kenapa, saya merasa ada dorongan kuat untuk kembali ke rumah sakit X. Ada sesuatu yang belum terungkap, dan saya harus mencarinya. Malam itu, saya mempersiapkan diri lebih matang. Saya membawa handicam dengan kapasitas baterai yang lebih besar, voice recorder cadangan, dan senter kepala yang lebih terang. Saya juga mencetak peta bangunan rumah sakit X yang berhasil saya dapatkan dari arsip online. Peta itu menunjukkan lokasi ruang-ruang penting, seperti ruang perawat, ruang bersalin, dan tentu saja, ruang isolasi 207. Saya tiba di rumah sakit X sekitar pukul 10 malam. Jalanan sepi, hanya ada suara deru angin yang menerobos sela-sela pepohonan di sekitar bangunan tua itu. Sama seperti sebelumnya, saya masuk melalui pagar belakang yang sudah berkarat. Rasanya aneh, seperti tempat itu mengenali saya. Ketika saya melangkah masuk ke dalam bangunan, suasana dingin langsung menyergap. Bau lembab dan jamur menyelimuti udara. Kali ini, saya memutuskan untuk memulai dari lantai 1, tempat ruang perawat berada, sebelum naik ke lantai 2. Ruang perawat terletak di ujung koridor lantai 1. Ketika saya membuka pintu, engselnya berderit keras, memecah kesunyian malam. Ruangan itu tampak seperti tempat yang ditinggalkan dalam keadaan tergesa-gesa. Meja-meja masih dipenuhi dengan berkas-berkas lama, beberapa kursi terbalik, dan di sudut ruangan ada lemari besi kecil yang pintunya sedikit terbuka. Saya mulai memeriksa meja utama di tengah ruangan. Di sana, saya menemukan buku jadwal shift yang sudah usang dan hampir rapuh. Saya membuka buku itu dengan hati-hati. Dan di sana saya melihat nama-nama perawat yang pernah bertugas. Nama, Suster Wulan, muncul berulang kali di halaman terakhir, tepat pada tanggal 12 Juni 1998. Itu adalah malam terakhirnya bekerja sebelum ia menghilang. Halaman berikutnya kosong, seperti jika waktu berhenti setelah malam itu. Saya merasa merinding, tetapi terus memeriksa ruangan. Di sisi lain, saya menemukan loker perawat yang berderet rapi. Salah satu loker terbuka, dan di dalamnya tergantung seragam perawat putih yang sudah menguning oleh usia. Di bagian dada seragam itu, ada name tag bertuliskan, Wulan. Saya menatap seragam itu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, saya merasa seperti menemukan bukti penting, tetapi di sisi lain, ada rasa takut yang mulai menguasai diri saya. Ketika saya mendekati loker untuk mengambil foto, saya mendengar suara langkah kaki pelan di belakang saya. Saya berbalik dengan cepat, tetapi tidak melihat siapapun. Namun, di sudut ruangan, ada sebuah cermin besar yang tampak buram karena debu. Saya mendekatinya perlahan, mencoba memastikan bahwa saya benar-benar sendirian. Ketika saya membersihkan permukaan cermin dengan tangan, bayangan saya mulai terlihat. Namun, bukan hanya bayangan saya yang muncul di sana. Di belakang saya, tampak sosok perempuan berseragam putih dengan rambut panjang yang menutupi sebagian wajahnya. Wajah itu tampak rusak seperti terbakar, dengan kulit yang melepuh di beberapa bagian. Mata hitamnya menatap saya dengan tajam. "Suster Wulan." Saya bergumam tanpa sadar, tetapi sebelum saya bisa bereaksi lebih jauh, bayangan itu menghilang begitu saja. Saya terjatuh ke lantai, napas tersengal-sengal, tubuh saya gemetar, tetapi saya tahu saya harus melanjutkan.
Ada sesuatu di tempat ini yang tidak ingin saya ketahui, tetapi saya merasa seperti sudah terlalu jauh untuk mundur. Setelah menenangkan diri, saya memutuskan untuk naik ke lantai 2, ke ruang isolasi 207. Peta di tangan saya menunjukkan bahwa ruangan itu terletak di ujung lorong. Setiap langkah saya di tangga terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahan saya untuk tidak ke sana. Ketika saya tiba di lorong lantai 2, suasananya jauh lebih mencekam dibandingkan sebelumnya. Dindingnya penuh dengan bekas tangan yang seolah-olah tercetak dalam cat yang mengelupas. Lampu-lampu di langit-langit bergoyang pelan, meskipun tidak ada angin. Saya akhirnya tiba di depan pintu ruang 207. Pintu itu tertutup rapat, tetapi tidak terkunci. Dengan tangan gemetar, saya memutar gagang pintu dan mendorongnya perlahan. Ruangan itu terlihat persis seperti yang saya ingat. Ranjang berkarat, selimut lusuh, dan bau obat yang menyengat. Namun, kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Di dinding, saya melihat coretan yang tidak ada sebelumnya. Tulisan itu terlihat seperti goresan kuku yang dalam, membentuk kata-kata. Jangan hidupkan dia kembali. Saya menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Saya menyalakan handicam dan mulai merekam. Tetapi, saat saya mulai berbicara, suara bel pasien tiba-tiba berbunyi. Ting! Saya berbalik dan melihat bel di samping ranjang menyala merah. Ting! 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 Bel itu berbunyi terus-menerus tanpa henti. Saya mencoba keluar dari ruangan, tetapi pintunya tidak mau terbuka. Saya mendorongnya sekuat tenaga, tetapi tetap saja pintu itu terkunci, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Sementara itu, suara bisikan mulai terdengar di sekeliling saya. Suara-suara itu datang dari segala arah, seperti sekelompok orang yang berbicara dalam bahasa yang tidak saya mengerti. Saya menoleh ke ranjang, dan untuk sesaat, saya melihat seseorang terbaring di sana. Wajahnya pucat, dengan mata hitam yang kosong menatap lurus ke arah saya. Itu adalah Lestari. Dia bergerak pelan, bibirnya terbuka seolah-olah ingin mengatakan sesuatu, tetapi yang keluar hanya suara napas berat yang mengerikan. Saya memejamkan mata, mencoba mengabaikan semuanya. Tetapi suara-suara itu semakin keras, dan bel pasien berbunyi lebih cepat, hampir seperti alarm. Dengan segala tenaga, saya menendang pintu, dan akhirnya pintu itu terbuka. Saya berlari keluar dari ruang 207, tidak peduli dengan apapun yang ada di lorong. Ketika saya mencapai tangga, saya mendengar suara perempuan memanggil dari belakang. Fajar, jangan pergi, kamu belum selesai. Saya tidak berani menoleh. Saya terus berlari hingga akhirnya berhasil keluar dari rumah sakit. Malam itu, saya kembali ke kos dengan tubuh gemetar dan kepala penuh pertanyaan. Apa yang sebenarnya terjadi di ruang 207? Siapa yang menulis peringatan di dinding? Dan apa maksud dari suara-suara yang saya dengar? Saya tahu bahwa pengalaman ini belum selesai. Rumah sakit X masih menyimpan rahasia yang lebih gelap, dan saya merasa bahwa saya sudah terlalu terikat untuk berhenti sekarang. Pulang dari rumah sakit X malam itu tidak berarti saya bisa benar-benar meninggalkan tempat itu. Seperti sebuah bayangan gelap, pengalaman di ruang isolasi 207 terus menghantui pikiran saya. Suara bel pasien, bisikan di sekeliling saya, dan penampakan Lestari di atas ranjang terus berputar di kepala saya. Meskipun tubuh saya lelah dan hati kecil saya berteriak agar saya berhenti, rasa penasaran saya tetap lebih kuat. Ada misteri yang harus saya ungkap. Kali ini, saya memutuskan untuk menggali lebih dalam tentang siapa sebenarnya pasien 207, Lestari. Saya menghabiskan hari-hari berikutnya di perpustakaan kampus dan arsip kota Bandung, mencari informasi tentang rumah sakit X dan pasien-pasiennya. Tidak mudah, karena sebagian besar dokumen sudah rusak atau hilang setelah rumah sakit itu ditutup. Namun, melalui artikel koran lama, catatan medis yang tersisa, dan wawancara dengan beberapa saksi mata, saya mulai merangkai potongan-potongan cerita. Lestari ternyata adalah seorang wanita muda, berusia sekitar 30-an, yang dirawat di rumah sakit X pada tahun 1998. Dia menderita kanker paru-paru stadium akhir yang sudah tidak bisa disembuhkan.
Tidak ada catatan keluarga atau kerabat yang menjenguknya selama masa perawatannya. Dia sepenuhnya sendirian, terisolasi di ruang isolasi 207 karena kondisinya yang dianggap terlalu lemah untuk bergabung dengan pasien lain. Namun, yang lebih mengejutkan adalah bagaimana akhir hidupnya. Berdasarkan laporan yang saya temukan, staf medis rumah sakit mulai mengabaikan perawatan Lestari ketika wabah misterius melanda fasilitas itu. Banyak perawat yang jatuh sakit, dan sebagian besar perhatian medis difokuskan pada pasien-pasien yang dianggap masih bisa diselamatkan. Lestari dibiarkan sendiri di ruang isolasi, tanpa perawatan, tanpa teman, hingga akhirnya dia meninggal. Tubuhnya baru ditemukan beberapa hari kemudian, dalam kondisi yang mengenaskan. Saat itu, beberapa perawat melaporkan bahwa ruangan tempat Lestari meninggal dipenuhi dengan bau menyengat yang tidak biasa, dan mereka merasa seperti dia masih ada di sana. Yang lebih mengerikan adalah catatan terakhir yang saya temukan dalam sebuah artikel wawancara dengan seorang dokter yang pernah bekerja di rumah sakit X. Dokter itu menceritakan bahwa sebelum meninggal, Lestari sering berbicara sendiri, mengucapkan kata-kata yang dianggap sebagai kutukan. Dia bilang sesuatu seperti, "Kalian semua akan merasakan apa yang saya rasakan," atau "Kalian tidak akan pernah keluar dari sini dengan selamat." Kami pikir itu hanya halusinasi akibat penyakitnya, tetapi setelah wabah itu terjadi, saya mulai bertanya-tanya apakah dia benar-benar mengutuk kami, kata dokter itu dalam wawancara. Kutukan Lestari dianggap oleh beberapa staf sebagai penyebab dari wabah misterius yang menutup rumah sakit itu. Dalam beberapa minggu setelah kematian Lestari, pasien dan staf rumah sakit mulai meninggal satu persatu tanpa gejala yang jelas. Mereka yang selamat melaporkan mendengar suara bel pasien berbunyi sendiri di tengah malam, melihat bayangan wanita dengan rambut panjang di lorong, dan merasakan hawa dingin yang tidak wajar di sekitar ruang 207. Banyak yang percaya bahwa kematian Lestari tidak sekadar akhir hidup seorang pasien. Ia membawa sesuatu yang lebih gelap, lebih jahat, ke dalam rumah sakit X. Setelah menggali fakta-fakta ini, saya merasa seperti membuka kotak Pandora. Gangguan yang saya alami sejak kunjungan terakhir ke rumah sakit X menjadi semakin parah. Malam pertama setelah saya menemukan informasi tentang kutukan Lestari, saya bermimpi kembali berada di ruang isolasi 207. Dalam mimpi itu, saya melihat Lestari duduk di kursi di samping ranjang, menatap saya dengan mata hitamnya yang kosong. Dia tidak berkata apa-apa, tetapi saya bisa merasakan kebenciannya. Ketika saya bangun, tubuh saya basah oleh keringat, dan saya mendengar suara pelan yang tidak seharusnya ada. Ting! Saya menoleh ke arah meja di kamar saya, dan melihat sesuatu yang membuat darah saya membeku. Sebuah bel pasien tua tergeletak di sana, meskipun saya tidak pernah membawanya dari rumah sakit. Setiap malam, suara-suara mulai memenuhi kamar saya. Terkadang saya mendengar bisikan, seperti seseorang berbicara di telinga saya. Terkadang saya mendengar langkah kaki di luar pintu kamar kos saya, tetapi ketika saya memeriksa, tidak ada siapapun. Di siang hari, saya mulai merasa seperti sedang diawasi. Ketika saya berjalan ke kampus atau ke perpustakaan, saya melihat bayangan perempuan berseragam putih di sudut-sudut mata saya. Ketika saya menoleh, dia tidak ada, tetapi saya tahu dia selalu mengikuti saya. Saya mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini hanya sugesti, hasil dari rasa takut yang saya alami setelah kunjungan ke rumah sakit X, tetapi bukti yang terus muncul di sekitar saya terlalu nyata untuk diabaikan. Suatu malam, mimpi saya berubah lebih buruk. Saya tidak lagi hanya melihat Lestari di ruang isolasi. Kali ini, saya melihat seluruh rumah sakit X dalam keadaan hidup. Lampu-lampu menyala terang, suara langkah kaki perawat dan dokter memenuhi lorong, dan pasien-pasien berjalan mondar-mandir di sekitar saya. Namun, ada yang aneh. Semua orang yang saya lihat di mimpi itu memiliki wajah pucat dan mata kosong, seperti mereka bukan manusia. Saya berjalan menuju ruang 207, meskipun hati saya berteriak agar saya berhenti. Ketika saya membuka pintu, saya melihat Lestari berdiri di tengah ruangan. Dia menunjuk ke arah saya dan berkata dengan suara yang menggema di seluruh ruangan, "Kamu membuka pintu yang seharusnya tertutup. Kamu sudah membawa kami keluar." Ketika saya bangun dari mimpi itu, saya melihat jam di ponsel saya menunjukkan pukul 27.
Jantung saya berdegup kencang, dan tubuh saya gemetar. Saya tahu bahwa ini bukan sekadar mimpi. Ada sesuatu yang salah, sesuatu yang sudah melekat pada saya sejak saya mengunjungi rumah sakit X. Saya mencoba mencari cara untuk menghentikan semua ini. Saya menghubungi kembali Suster Murni untuk meminta bantuan, tetapi dia tidak lagi menjawab telepon saya. Saya merasa seperti sedang sendirian menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa saya tangani. Fakta-fakta yang saya temukan tentang Lestari semakin membuat saya yakin bahwa ruang isolasi 207 bukan sekadar ruangan biasa. Itu adalah tempat di mana sesuatu yang gelap dan jahat lahir. Namun, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus kembali ke rumah sakit X untuk mencari jawaban? Atau akankah saya terus dihantui oleh arwah Lestari dan kutukannya? Saya tahu satu hal, ini belum berakhir. Dan apapun yang terjadi selanjutnya, saya harus bersiap untuk menghadapi kebenaran yang jauh lebih menyeramkan daripada yang pernah saya bayangkan. Malam itu, saya berdiri di depan pagar karatan rumah sakit X untuk ketiga kalinya. Tubuh saya bergetar, baik karena hawa dingin maupun karena ketakutan yang tak bisa saya sembunyikan. Tetapi, di balik rasa takut itu, ada tekad yang membara. Saya tidak bisa membiarkan mimpi buruk ini terus menghantui saya. Apapun yang tersembunyi di dalam ruang 207, saya harus menghadapinya. Kali ini, saya datang dengan persiapan terakhir. Saya membawa kamera handycam, voice recorder, dan senter kepala. Tetapi kali ini saya juga membawa sesuatu yang baru, sebuah salinan doa lama yang saya temukan di salah satu arsip kuno, doa yang dipercaya dapat membantu menenangkan arwah yang gelisah. Langit malam gelap, hanya dihiasi bulan sabit yang redup. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin yang bertiup. Suasana malam ini terasa terlalu sunyi, seperti dunia menahan napas saat saya melangkah masuk. Saya melewati lorong-lorong yang sudah mulai terasa familiar. Namun, malam ini terasa berbeda. Suasana mencekam yang saya rasakan sebelumnya kini berubah menjadi sesuatu yang lebih nyata. Setiap langkah kaki saya bergema di seluruh bangunan, dan rasanya seperti ada mata yang mengawasi setiap gerakan saya. Saya tahu apa yang saya cari. Jawaban. Siapa Lestari sebenarnya? Dan apa yang membuat dia terjebak di ruang isolasi 207? Lebih penting lagi, bagaimana saya bisa menghentikan kutukan yang sudah mulai menguasai hidup saya? Ketika saya akhirnya tiba di depan pintu ruang isolasi 207, perasaan takut kembali menyerang saya. Saya menatap pintu tua itu, yang kini tampak lebih gelap dan menyeramkan dibandingkan sebelumnya. Dengan tangan gemetar, saya memutar gagang pintu dan mendorongnya perlahan. Ruangan itu seperti yang saya ingat, ranjang berkarat, dinding yang penuh dengan bekas tangan, dan bau obat menyengat yang hampir membuat saya muntah. Tetapi ada sesuatu yang baru di sana. Di salah satu dinding, saya melihat tulisan besar yang tercoret dengan kuku berdarah. Jangan biarkan dia keluar. Darah di tulisan itu terlihat masih segar, menetes perlahan ke lantai. Saya melangkah mundur, merasakan hawa dingin menyelimutiku. Saya mulai memutar handycam untuk merekam, tetapi layar kamera saya tiba-tiba bergetar, seperti ada interferensi. Di meja kecil di sudut ruangan, saya menemukan sesuatu yang menarik perhatian saya. Sebuah dokumen lama, tertutup debu tebal, tetapi masih bisa dibaca. Dokumen itu berisi catatan medis Lestari, lengkap dengan rincian diagnosa dan riwayat pengobatannya. Namun, yang mengejutkan saya adalah lampiran tambahan di bagian belakang. Lampiran itu adalah catatan insiden dari staf rumah sakit. Di situ tertulis tentang perilaku Lestari sebelum kematiannya. Dia dilaporkan sering berbicara sendiri dan menuliskan nama-nama perawat di dinding ruangannya, termasuk nama Wulan. Sementara saya membaca, tiba-tiba pintu di belakang saya tertutup sendiri dengan suara keras. Saya melompat kaget, dan suara bisikan mulai terdengar dari segala arah. Ketika saya berbalik, saya melihat sesuatu yang membuat jantung saya hampir berhenti. Di tengah ruangan, di atas ranjang berkarat, Lestari muncul. Wujudnya utuh, tetapi mengerikan. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajahnya, tetapi saya bisa melihat matanya yang hitam legam, menatap langsung ke arah saya.
Lestari. Saya bergumam, tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Dia mulai bergerak perlahan, mendekati saya. Setiap langkahnya membuat udara di sekitar saya semakin berat. Sulit untuk bernapas. Saya mencoba melangkah mundur, tetapi tubuh saya terasa kaku, seperti ada kekuatan yang menahan saya di tempat. Dari sudut lain ruangan, suara lain terdengar. Saya mendengar Suster Wulan memanggil dengan suara lirih, penuh kepedihan. "Tolong, selamatkan aku." Saya menoleh dan melihat bayangan Suster Wulan muncul di cermin rusak di sudut ruangan. Wajahnya hancur, seperti terbakar, tetapi matanya memohon belas kasihan. "Dia tidak akan membiarkan kami pergi," kata Wulan. Suaranya bergetar. "Kamu harus menghentikannya, sebelum semuanya terlambat." Lestari semakin mendekat, dan ruangan itu mulai berubah. Dinding-dindingnya tampak hidup, seperti memutar ulang kejadian-kejadian mengerikan dari masa lalu. Saya melihat bayangan para perawat yang berlari panik, pasien-pasien yang sekarat, dan Lestari yang duduk sendirian di atas ranjang, menangis dalam kesendirian. Saya mencoba mengingat doa yang saya bawa. Dengan suara bergetar, saya mulai membacanya perlahan, berharap doa itu bisa menghentikan semua ini. Namun, saat saya melafalkan kata-kata pertama, Lestari menjerit. Suaranya menggema di seluruh ruangan, penuh dengan kebencian dan rasa sakit. "Kamu tidak bisa mengambil ini dari aku. Mereka harus merasakan apa yang aku rasakan." Ruangan itu mulai bergetar hebat, dan saya merasa seperti akan pingsan. Tetapi saya terus melafalkan doa itu, meskipun suara saya semakin lemah. Ketika saya selesai membaca doa itu, semuanya tiba-tiba menjadi sunyi. Lestari berhenti bergerak, dan perlahan-lahan, wujudnya memudar, meninggalkan ruang kosong di mana dia sebelumnya berdiri. Suara-suara yang memenuhi ruangan menghilang, dan udara kembali terasa ringan. Saya terjatuh ke lantai, napas tersengal-sengal. Untuk sesaat, saya berpikir bahwa semuanya sudah berakhir. Namun, ketika saya bangkit dan melihat ke cermin, saya menyadari sesuatu yang salah. Bayangan saya di cermin tidak bergerak seperti yang saya lakukan. Saya mengangkat tangan, tetapi bayangan saya tetap diam, menatap saya dengan mata hitam legam seperti milik Lestari. Saya mengambil handicam dan memeriksa rekaman yang saya buat. Tetapi yang saya dengar hanyalah satu suara, suara Lestari, yang berkata, "Kamu bukan Fajar yang sama lagi." Dengan tubuh gemetar, saya meninggalkan rumah sakit X malam itu. Tetapi saat saya melangkah keluar, saya tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa sesuatu telah berubah. Apakah saya benar-benar berhasil menghentikan kutukan itu? Atau apakah saya sekarang menjadi bagian dari kegelapan yang menyelimuti ruang 207? Hingga hari ini, saya masih mendengar suara bel pasien berbunyi di malam hari, meskipun saya jauh dari rumah sakit X. Saya melihat bayangan perempuan berseragam putih di sudut-sudut mata saya, dan saya merasa seperti dia terus mengawasi saya. Mungkin, saya tidak pernah benar-benar keluar dari ruang isolasi 207. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.